Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim yang taat, kita memang diperintahkan untuk menjalani segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Namun bukan sekedar perintah, apakah kalian sadar jika membaca Al-Qur'an itu mengandung suatu keajaiban? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Hampir setiap manusia pasti menghadapi permasalahan kehidupan. Karena permasalahan yang dihadapi terkadang membuat hati gelisah, stres ataupun resah. Berbagai cara pun dilakukan untuk mendapatkan kepuasan hati ataupun ketentraman jiwa. Namun perlu kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi setiap muslim yang senantiasa ingin mendapatkan kepuasan hati dan ketenangan jiwa yang hakiki dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan membaca Al-Quran, dipercaya bisa langsung menghapus perasaan gelisah atau stres seseorang ketika menghadapi masalah. Tidak hanya akan membuat kita mendapatkan petunjuk lahiriah dan petunjuk batiniah saja, tetapi Al-Quran juga akan menjadikan obat atau penyembuh dari penyakit fisik dan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Sebagai bukti bahwa Al-Quran mampu menjadi obat penenang hati, dikisahkan dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang mengobati dan membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku, sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengaruh bacaan Al-Quran yang mampu membuat tenang ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan dilansir dari situs resmi Unpad, seorang dosen Unpad yakni Dr. Andri Abdurrahman pernah melakukan penelitian dengan membandingkan suara bacaan Al-Quran atau murotal dengan musik klasik yang dianggap sebagai musik terapi relaksasi untuk menurunkan stres. Percobaan dilakukan pada tahun 2010 lalu terhadap beberapa anak maupun remaja yang masih duduk di bangku sekolah di sebuah yayasan di desa Ciluncat, Cangkuang. Untuk beberapa waktu, anak-anak tersebut diberikan musik yang bisa meningkatkan stres. Dr. Andri pun melakukan perekaman otak si anak untuk mengetahui bagaimana frekuensi gelombang otak yang ditimbulkan dari musik pembangkit stres itu. Kemudian sang anak diberikan terapi mendengarkan bacaan Al-Quran selama 3 bulan. Kemudian diperdengarkan kembali musik yang bisa meningkatkan stres. Hasilnya menunjukkan daya tahan anak terhadap stres pada kesempatan kedua jauh lebih kuat daripada saat pemberian musik yang pertama, jika dilihat dari rekaman gelombang otaknya. Adapun bacaan Al-Quran yang didengarkannya merupakan kumpulan ayat-ayat yang memiliki satu kata yang sama. Dr. Andri mencari kata di dalam Al-Quran yang bermakna positif, lalu mengumpulkan bacaan ayat-ayat tersebut. Dr. Andri mengungkapkan, efek ini muncul karena relaksivitas yang dihasilkan akibat mendengar bacaan tersebut. Ini disebabkan setiap sel dalam otak manusia punya frekuensi alamiah masing-masing. Pada saat otak diberikan stimulus berupa suara, jika spektrum frekuensi suaranya itu adalah berbanding lurus dengan frekuensi natural sel, maka si sel akan beresonansi.
Jika sudah tahu dan paham akan manfaat membaca ataupun mendengarkan ayat Al-Quran yang bisa membuat hati kita tenang, gak ada salahnya kita mengandalkan bacaan Al-Quran untuk ketentraman hati agar tidak mudah stres. Berikut ini ada beberapa ayat Al-Quran yang diyakini bisa menenangkan serta membuat manusia lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dirinya bakal menonton balasannya. Serta barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dirinya bakal menonton balasannya pula." Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Atau surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah merupakan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dirinya kehendaki. Serta Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengenal." Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.